Kalau kemarin kalau nggak salah itu saya sahur jam berapa ya? Pokoknya buset jam sahur. Masa ini sih kagak sedang sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat RPD yang berbahagia dimanapun sobat berada. Dalam kesempatan kali ini kami berdua mungkin hendak sedikit berbincang-bincang begitu ya. Sebelum itu perkenalkan, mohon izin, nama saya Jaka dan rekan saya, nama saya Agus. Yang hari ini kita akan berbincang sedikit tentang apa, Agus? Kita hari ini insya Allah akan berbincang tentang sedekah. Tentang sedekah. Nah, kira-kira sedekah itu apa sih? Kenapa umat Islam dianjurkan sekali untuk bersedekah? Paling dalilnya ada, ayatnya ada. Allah sudah sangat jelas menganjurkan kepada umat Islam untuk bersedekah. Menurut suatu ilmu, sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya benar. Menurut istilah, sedekah itu adalah mengeluarkan atau mendermakan sebagian harta yang kita miliki untuk para mustahik, kampus. Jadi sedekah itu mengeluarkan sebagian harta kita, mengeluarkan sebagian harta kita untuk para mustahik, semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah yang Maha Agung. Itu menurut keilmuannya. Nah, betul sekali Kakak Jaka. Keutamaan sedekah ini Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 18. Surat Al-Hadid ayat 18. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Oke, kalau begitu saya juga pengen nambah ini dari tentang sedekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda. Juga beberapa pendapat dari tokoh-tokoh Islam setelah generasi pertama, ada Umar bin Khattab pernah berpendapat. Oke, ada lagi nih Kak Jaka dari generasi tabi'in, yaitu Yahya bin Mu'az pernah berkata. Kemudian Abu Hatim pernah juga berkata. Itulah dalil-dalil dan beberapa pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in untuk mempertajam kembali makna dari kata sedekah. Itu kan teorinya. Ya. Lalu kira-kira praktiknya bagaimana? Betul, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk dan di jalan Allah, semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika manusia, sedekah itu berarti mengeluarkan, dan stigma mengeluarkan otomatis berkurang, ya, otomatis berkurang. Namun Allah menjelaskan dengan sangat tegas dan nyata bahwa dengan bersedekah bukan malah justru berkurang, tapi bertambah, bahkan justru dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat gandakan, bukan justru berkurang. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, kira-kira siapa nih, pihak mana nih yang tidak tahu dan yang tahu? Pihak mana yang tidak pengertian dan yang pengertian? Siapa pihak mana yang harus menyesuaikan? Apakah Allah yang harus menyesuaikan pemahaman kita sebagai manusia, ataukah pemahaman kita yang harus menyesuaikan kehendak Allah? Karena stigma mengeluarkan hari ini itu berkurang.
Namun secara tegas Allah menjelaskan tadi, dan Rasulullah juga menjelaskan malah dilipat ganda. Oke, sobat RPD dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas tentang siapa sih yang harus memahami, ataukah pemahaman Allah yang harus mengikuti kita, atau kitakah yang mengikuti pemahamannya Allah. Nah, sebelum ke sana, kita hari ini mengetahui bahwa Allah memiliki 99 nama. 99 nama. Dan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna itu kita kenal bahwa Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Al-Alim, Maha Mengetahui, artinya bahwa Allah mengetahui tiap-tiap diri manusia, bahkan lebih dari manusia itu sendiri mengenal dirinya pribadi. Allah Maha Mengetahui, dan Allah Maha Mengetahui apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kemudian kita lakukan di kemudian hari. Dan Allah Maha Mengetahui takdir dan nasib manusia. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam benak kita, bahkan itu belum terucap sama sekali oleh mulut kita. Nah, jadi gitu sob, Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Bahkan Allah Maha Mengetahui tentang diri kita itu melebihi dari kita mengetahui diri kita sendiri. Allah tahu manusia itu memiliki sifat cenderung kikir, Kamus. Jadi manusia itu lebih cenderung kepada sifat kikir tadi. Punya sifat kecenderungan untuk kikir, untuk pelit. Perasaan memiliki sesuatu untuk kepribadiannya, menikmatinya seorang diri itu tinggi. Dan Allah nggak mau manusia memiliki perasaan itu. Rasa itu tidak baik bagi manusia. Allah tidak mau manusia memelihara sifat kikirnya. Maka dari itu Allah mengajarkan manusia lewat Nabi dan Rasulnya untuk bersedekah. Kak Agus, kalau tadi Kak Agus mengangkat kata Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, saya mau mengangkat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Allah kasihan sekaligus sayang sama manusia. Makanya Allah tidak mau melihat manusia itu saling membalas sifat kikirnya, saling membalas sifat pelitnya, dan saling memperlihatkan keegoisannya. Dan Allah tahu bahwa sifat kikir itu akan merusak tatanan hidup manusia yang memang sudah Allah atur sedemikian rupa, Allah tata sedemikian rupa. Nah, sifat kikir ini salah satunya merusak itu semua. Maka dengan kasih dan sayangnya Allah ingin menghilangkan itu semua dari manusia. Allah ingin menghilangkan sifat-sifat itu dari manusia. Dengan cara apa? Allah menjelaskan salah satunya dengan bersedekah. Nah, kenapa sih kita harus menghilangkan sifat kikir itu dengan bersedekah? Sobat RPYD yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ketahuilah bahwa Allah tidak mau melihat manusia lupa diri akan harta yang telah ia dapati. Allah ingin lagi-lagi manusia selalu ingat hakikat dari harta yang ia dapati. Tidak lain tidak bukan, itu datangnya dari Allah yang Maha Pemurah, Al-Wahhab. Allah tidak ingin manusia terjebak oleh godaan dunia dan keterikatan kepada materi yang begitu tinggi. Makanya Allah mengajarkan manusia dengan sedekah. Seperti itu. Dengan sedekah itu berarti harta yang kita miliki itu insya Allah mendapatkan keberkahan. Allah tidak mau
melihat manusia menggunakan hartanya secara asal-asalan kagus. Harus ada tujuannya, harus ada manfaatnya, dampaknya apa, itu harus dipikirkan. Begitu kagus. Masya Allah, betul sekali Kakak Jaka. Tapi lagi-lagi sifat manusia yang angkuh, yang sombong, yang sok pinter di mata Allah, akhirnya sifat itulah yang menutup pemahaman kita untuk kemudian memaknai apa sih arti daripada sedekah, apa sih maknanya, apa sih tujuannya, dan apa dampak dari dan dampaknya bagaimana. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah kalau memang tidak ada kebaikan di dalam. Allahu Akbar, luar biasa sekali kagus penjelasannya. Jadi kira-kira gimana nih seharusnya sobat RPYG yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada? Yuk kita sama-sama merenungi kira-kira siapa yang harus menyesuaikan. Apakah Allah yang harus menyesuaikan kita, ataukah kita yang harus menyesuaikan Allah? Sedangkan untuk terlahir di dunia ini kita tidak pernah meminta. Kalau sedekah saja masih belum cukup untuk menggerus ego dan nafsu yang ada di diri kita, lewat apa lagi cara Allah mengajak kita untuk menapaki kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Sobat RPYD yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kita tidak lupa, tapi kita sengaja. Rumah Pintar Yatim dan Duafa, mendidik dengan cerdas, mengabdi dengan ikhlas. Wassalamualaikum